Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jenny Deni, NIM 2010726, mahasiswi Universitas Juanda Bogor yang sedang mengikuti program pertukaran mahasiswa dengan Universitas Surya Kencana Cianjur. Di sini saya akan mereview kembali mata kuliah Hukum Pidana dengan dosen pengampu Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH dan Bapak Dr. M. Randy Ardiandi SHMH. Dalam pertemuan ke-6 mata kuliah Hukum Pidana yang mana membahas tentang satu, penentuan subjektif. Yang dianggap sebab adalah apa yang oleh pelaku dapat diketahui atau diperkirakan bahwa apa yang dilakukan itu secara umum dapat menimbulkan akibat. Yang kedua ada penentuan objektif. Yang dianggap penentu atau sebab adalah keadaan atau kejadian adalah pengetahuan hakim yang berdasarkan pada suatu keadaan yang secara umum dapat diketahui. Teori kausalitas dari von Kris atau teori adekuat atau kausalitas adalah bukan teori kausalitas murni, karena yang menjadi ukuran sebab dari suatu akibat adalah pengetahuan pelaku yang dapat mengira-ngira membayangkan akan terjadinya suatu akibat. Lalu pertemuan kemarin juga membahas tentang tinjauan terhadap teori kausalitas. Teori-teori tentang kausalitas dianggap paling mendekati kebenaran adalah teori adekuat atau kausalitas. Tetapi untuk menggunakan teori ini perlu mendapatkan penambahan, yaitu adanya unsur kesalahan dari pelaku dalam melakukan perbuatan kegiatannya. Oleh karena itu, teori dari von Kris dianggap sesuai dengan jiwa hukum pidana, yaitu dapat melindungi kepentingan umum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya. Atas dasar itu, hukum pidana harus membuat pagar atau aturan terhadap tindakan atau perbuatan yang mendatangkan kerugian. Kelemahan dari teori ini adalah terlalu menggunakan istilah yang tidak terang atau kurang jelas seperti kata-kata kadar, biasanya, pengalaman manusia pada umumnya, dan lain-lain. Yang kedua ada teori kausalitas dalam hal tidak berbuat. Muncul dalam delik omisi dan delik commissionis per omissionem commissa, yaitu delik yang dilakukan dengan cara tidak berbuat. Lalu dalam pertemuan ke-6 mata kuliah Hukum Pidana juga membahas tentang sifat melawan hukum. Merupakan unsur objektif dari tindak pidana karena merupakan penilaian terhadap perbuatan dan bukan pada pelaku. Suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila perbuatan tersebut masuk dalam rumusan delik sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Perbuatan yang memenuhi rumusan dalam undang-undang tersebut tidak selalu bersifat melawan hukum, sebab mungkin ada hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan tersebut. Lalu selanjutnya adalah sifat melawan hukum terdiri dari melawan hukum formil dan melawan hukum material. Melawan hukum formil adalah melawan hukum sama dengan bertentangan dengan undang-undang tertulis, sedangkan melawan hukum material adalah melawan hukum sama dengan bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis dan hukum tidak tertulis atau kebiasaan. Dapat disimpulkan bahwa 1. Sifat melawan hukum dapat hapus dengan adanya alasan pembenar. Yang kedua, menurut sifat melawan hukum formil, alasan pembenar hanya dapat diambil berdasarkan hukum tertulis. Yang ketiga, menurut sifat melawan hukum material, alasan pembenar dapat diambil dari hukum tidak tertulis. Yang keempat, ajaran melawan hukum formil sudah tidak dianut lagi sejak tahun 1963. Yang kelima adalah yang menentukan adanya alasan pembenar di luar undang-undang adalah hakim apabila terjadi pertentangan antara hukum tertulis dan hukum tidak tertulis.
Hukum tidak tertulis tersebut harus dipandang adil dan benar oleh seluruh masyarakat umum. Yang terakhir adalah rasa adil itu harus bersifat umum. Lalu dalam sifat melawan hukum material terbagi atas dalam fungsi negatif dan dalam fungsi positif. Pembahasan yang terakhir adalah tentang apakah sifat melawan hukum harus dibuktikan? Apabila dicantumkan dalam rumusan tindak pidana secara tegas, maka unsur melawan hukum harus dibuktikan. Lalu, apabila tidak dicantumkan secara tegas dalam rumusan undang-undang, maka ada dua pendapat, yaitu satu, dalam fungsi yang positif harus dibuktikan karena mempunyai unsur konstitutif, atau ada tindak pidana apabila ada perbuatan yang bersifat melawan hukum. Yang kedua, ada dalam fungsi yang negatif tidak perlu dibuktikan. Lalu yang terakhir adalah rumusan sifat melawan hukum dalam undang-undang. Undang-undang mengatur istilah melawan hukum, alasannya adalah untuk adanya kekhawatiran apabila tidak diatur secara tegas orang yang berhak atau berwenang untuk melakukan suatu perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang akan dapat dipidana. Dengan istilah melawan hukum diatur dalam pasal 167, 168, 335 ayat 1, 552 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Istilah lainnya seperti tanpa mempunyai hak untuk itu, pasal 303, 548, dan 549 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Istilah tanpa izin diatur dalam pasal 496, 510 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dengan melampaui kewenangannya diatur dalam pasal 430 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tanpa menghilangkan cara-cara yang ditentukan oleh peraturan umum diatur dalam pasal 429 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.